bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah giliran Scorpio. Hai Scorpio. Untuk mendapatkan bacaannya, ini adalah timeless reading dan berupa general reading untuk kalian. Kita lihat saja apa bacaannya. Tidak panjang-panjang ya Scorpio. Kali ini hanya 7 card yang akan saya buka. Di samping beberapa kartu, ya ampun, lainnya ya. Oke. Oh, good. Wow. Okay. It's a good one. Kartu pertama kalian adalah Ten of Swords yang terbalik. Segala kesulitan, kesukaran, kesakit hatian, atau apapun yang menghambat langkah kalian sudah terselesaikan. Sudah enggak ada lagi. Beberapa hal yang memang merupakan burden buat kalian yang kalian bawa-bawa selama ini itu tidak akan lagi mengikat langkah kalian. So, dalam arti kalian bisa maju dong ya. Move on ke arah yang lebih baik. Dan kartu ini juga bilang karena terbalik ya my dear. Kalau ini terbalik malah justru bagus. Dan kartu ini juga bilang apapun yang kemarin menghambat dan menyakitimu itu tidak akan membuatmu terhenti langkahnya. Itu akan membuatmu sekarang ini bisa melakukan apa saja yang kalian ingin lakukan di perjalanan hidup kalian sehubungan dengan karir, keuangan, dan bisnis maupun apapun juga yang sedang kalian fokuskan saat ini ya. Kalau dilihat nih kartunya menyeramkan kata teman saya. Masa ditusuk pedangnya sampai segitu banyak, ada 10 loh pedang yang nusuk gitu. Ya memang ini berupa kayak sakit hati, iya benar, pengkhianatan, iya juga benar. Kemudian penghentian langkah juga benar, karena dengan itu udah nggak bisa kemana-mana lagi, udah tertancap di situ. Tapi ini kan terbalik kartunya ya. Jadi memang ini konotasinya justru baik. Karena memang dengan begitu kalian mulai bisa bersiap membenahi kehidupan kalian. Mau di bidang karir, keuangan, dan bisnis atau juga yang lainnya. Oke, ada pesan lain nggak? Nanti katanya ada yang lain di kartu yang lain. Oke. Ada the word dalam posisi yang justru bagus, my dear Scorpio. Dan ini bagus banget. Kalian bisa expand your horizon. Bisa membuka cakrawala baru kehidupan kalian. Kenapa? Karena semesta sedang mendukung kalian. Ada 4 elemen yang mendukung di kehidupan kalian. Semesta memang sedang kasih jalan ya untuk Scorpio dimanapun kalian berada, apapun yang sedang kalian pergumulkan dan permasalahkan di dalam kehidupan kalian fokuskan begitu. Ini bisa menjadi awal yang baik banget. Pada saat yang kemarin itu sudah lewat, sakit hatinya udah lewat, yang gak enak udah lewat. Jadi kalian bisa langsung melakukan apapun yang ingin kalian lakukan pada saat ini. Karena memang sudah ada waktunya yang ditentukan oleh semesta ya. Monggo silahkan dilakukan. Oke? Kemudian beberapa hal, Two of Pentacles-nya terbalik ya. Beberapa hal yang kemarin juga juggling di kehidupan kalian, ruwet karena banyak yang harus kalian selesaikan, kalian tangani, itu tidak lagi menjadi fokus kalian saat ini. Ini Two of Pentacles-nya terbalik ya. Kalian udah nggak perlu lagi juggling ya dengan apapun itu, karena kalian udah mulai bisa menguraikannya satu persatu. Oke, yang ini ke sana, yang ini ke sana. Jadi bisa diuraikan satu persatu, terutama karena memang the world atau semestanya sedang membuka jalan untuk kalian. Oke, ini perpaduan yang bagus banget ya.
yang ini posisinya positif, yang ini posisinya terbalik. So it's mean yang juggling itu apapun yang susah kalian kendalikan, susah kalian seimbangkan, oke? Itu sekarang sudah mulai terbuka jalannya, gitu kan? Dengan adanya semesta mendukung, mestakung ya, semesta mendukung, dan memang kalian diberikan seperti pintu yang terbuka untuk apapun yang sedang kalian ingin selesaikan, yang sedang kalian fokuskan saat ini. Apapun itu silakan dikembalikan ke dalam kehidupan kalian masing-masing, karena yang nonton ini banyak ya. Oke. So, banyak tuh maksudnya yang enggak jutaan juga sih, ya kan? Tapi kan ada lebih dari satu ya. Kemudian yang di tengah adalah Ace of Cup. Ada sesuatu hal yang berkelimpahan yang masuk ke dalam kehidupan kalian. Banyak berkat, banyak cinta, banyak care, banyak segala macam. Itu masuk ke dalam kehidupannya para Scorpio. Dalam berbagai hal. Oke, sorry. Ada pesan yang harus disampaikan sebelum sampai ke sini. Oke. Yang ini katanya kurang nih pesannya. Oke. Pesannya adalah dalam berbagai hal. Oke. Jadi gini, my dear Scorpio, kalau kalian sedang fokus dengan satu hal doang, monggo silakan pikirin hal lain. Karena ada banyak hal sebenarnya yang terbuka untuk kalian sebagai sebuah kesempatan ya. Jadi katanya dalam berbagai hal, itu pesan yang harus disampaikan. Means kalian gak bisa fokus dengan satu hal aja, tapi harus lihat opportunity atau kesempatan lain dalam berbagai hal ya. Oke. Kemudian Ace of Cups di sini, balik lagi ke kartu yang ini, memang berarti kalian menerima banyak masukan yang baik-baik yang bisa kalian jadikan resources atau sumber untuk hal-hal yang kalian sedang alami saat ini. Misalnya misalnya hal yang kayak kalian fokuskan ini, ingin diselesaikan, ada yang harus kalian lakukan untuk penyelesaiannya dan lain sebagainya, itu bisa ya. Itu bisa karena banyak berkat, banyak hal yang masuk, kemudian bisa kalian salurkan. Karena yang masuk ini bukan sesuatu yang habis seiring dengan berjalannya waktu, tapi ini kayak continuity, berkesinambungan, berkelanjutan. Jadi apapun itu adalah hal yang baik, dan saya yakin ini adalah perkenanannya semesta yang memberikan segala sesuatunya sebagai bahan bantuan untuk kalian. Banyak berkat, banyak cinta yang sedang masuk di kehidupannya Scorpio. Oke. Dan kartu yang selanjutnya adalah Queen of Swords. Queen of Swords di sini bicara tentang, biasanya kalau ini yang keluar, saya bilangnya ada bantuan yang datang dari special divine feminine. Oke. Tapi entah kenapa, karena kartu-kartu selanjutnya ya, saya tidak bacain per kartu masalahnya. Saya bacain secara keseluruhan ya. Justru divine feminine ini memerlukan bantuan kalian. Jadi sebenarnya kalian para Scorpio bisa saling membantu dengan divine feminine ini untuk hal-hal yang mungkin memang agak sulit untuk dilakukan sendiri. Jadi memang fokusnya ada divine feminine yang perlu bantuan, tapi juga bisa membantu kalian untuk apapun yang sedang terjadi di kehidupan kalian. Divine feminine ini punya power ya, tapi powernya jadi tidak berarti pada saat tidak ada kolaborasi dengan kalian. Oke. Divine feminine-nya ya, dia mungkin lebih mature, lebih punya pengalaman mungkin, dan dia berada di posisi di mana dia biasa memerintah atau memberikan order.
Tapi tentu saja dia juga butuh bantuan dari orang yang dikasih perintah itu. Ngerti ya? Jadi gini, ada divine feminine yang tahu potensinya Scorpio, and then dia bilang sama Scorpio, Scorpio lakukan ini. Tapi kalau si Scorpio-nya nggak ngeh atau mikir ngapain melakukan itu gitu, akhirnya tidak dilakukan dan dia juga jadi tidak terbantu gitu ya. So ini konteksnya ini bisa di kehidupan sehari-hari gitu ya. Mungkin divine feminine-nya bisa kakak, ibu, siapa lagi ya, tante, bude kayak siapa gitu ya. Tapi bisa juga misalnya kolega, teman sekantor, teman dalam circle pertemanan kalian, itu bisa juga. Jadi tidak melulu tentang pertalian darah, tapi mungkin juga cuma tentang orang yang kalian kenal aja gitu ya. So yeah, she can help you, but dia bisa membantu kalian, tapi kalian juga harus mengikuti alurnya sesuai dengan arahannya. Dengan begitu, itu sebuah kolaborasi yang baik banget, sehingga kalian bisa akan mencapai tujuannya gitu ya. Tujuan siapa? Ya tujuannya dia, tujuannya kalian juga. Kalau kalian kolaborasi, tujuan bersamanya akan tercapai. Kalau enggak, ya sendiri-sendiri. Kadang-kadang dua kepala lebih baik dibandingkan satu kepala. Saya selalu bilang begitu. Dua kepala tuh maksudnya yang mikirin dua orang, dibandingin satu orang doang yang mikir, tapi yang satunya enggak kasih masukan, enggak kasih apa-apa. Jadinya cuma satu orang doang yang struggling dengan itu, sementara yang lainnya enggak, gitu ya. Oke, kenapa saya perlu menekankan itu? Karena ada Two of Swords yang di kartu berikutnya, dan ini adalah ada di pihaknya kalian, para Scorpio. Kalian punya crossroad di kepala kalian untuk memilih yang mana sebaiknya kalian pilih, ke sini apa ke situ gitu ya. Nah, pada saat ada kejadian seperti itu, atau apa yang kalian pikirkan di kepala kalian sekarang adalah berupa Two of Swords ya, milih ini atau milih itu, bingung, saya menyarankan untuk kalian kembali ke kartu yang ini ya, The Queen of Swords ini. Kalau kalian mau mendengarkan mungkin sedikit saran dari orang tersebut, jangan memikirkan, dia mah kasih perintah doang. Semisal ya, dia di Divine Feminine itu adalah atasan kalian gitu. Terus kalian cuma mikir gini, dia mah cuma bisa ngomong doang, dia sih cuma bisa kasih perintah doang. Terus kalian enggan untuk melaksanakan itu, bisa-bisa kalian akan memilih jalan yang salah. Karena berada di crossroad itu kalian nggak tahu, lihat, ini ditutup ya matanya. Jadi benar-benar nggak tahu nih, kalau saya pilih yang kanan atau yang kiri, ke kanan atau ke kiri, ke sini atau ke situ, nggak tahu. Dua-duanya masih belum ketahuan. Kalau ke kanan itu entar ujungnya kemana, kalau ke kiri itu entar ujungnya kemana. Tapi balik lagi, mungkin perlu dipikirkan saran dari Divine Feminine yang memang dia sudah punya pengalaman lebih di dalam kehidupan ini. Ya, karena Divine Feminine-nya itu punya power. Punya powernya karena mungkin dia sudah lebih lama hidup, bisa aja. Atau mungkin dia punya lebih jabatan yang tinggi. Jadi dia punya responsibility yang tinggi juga, sehingga itu membuat dia bisa memberikan order yang tepat untuk kalian lakukan. Dan itu nanti dampaknya bukan cuma buat kalian, tapi buat dia juga. So ini berkesinambungan ya. Tapi bukan hanya terjadi di kayak kantor tapi bisa juga di kehidupan sehari-hari ya. Jadi orang itu bisa siapa aja, Divine Feminine yang dimaksud itu bisa siapa aja. Oke? Dan kartu terakhir kalian adalah Six of Wands. Kartu ini yang menjadikan saya bicara tadi seperti itu. Kartu yang mengkonfirmasi kalau semuanya bisa kesinambungan dengan baik. Ini yang akan terjadi. Six of Wands. Kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan, sesuatu yang bisa dicapai dengan gilang gemilang, dan itu menguntungkan untuk semua pihak. Bukan kalian aja,
tapi orang lain yang dealing dengan kalian pun akan merasakannya. Dengan catatan ini semua yang tadi saya bilang itu bisa dirangkum menjadi satu kesatuan dan kalian pikirin gimana yang terbaik untuk kalian. Karena kalian ada berada di crossroad ya, berada di persimpangan. Pilihannya bagaimana nih? Pilihannya ngikutin perintah dari orang itu, saran dari orang itu, atau pilih mau-maunya kalian sendiri. Kalau menurut kartunya, kalau kalian ngelihat jalurnya seperti itu, akan ada kesuksesan mengikuti arahan dari Divine Feminine ini. Kalau tidak gimana? Ya, there is no answer di sini ya. Sarannya itu, kalau mau diikutin boleh, nggak diikutin ya terserah kalian sih. Namanya juga saya membaca tarot cuma bacain pesan. Kalau pesan yang nggak mau didengar kan bukan urusan saya juga ya nggak sih? Cuma nyampein doang. Didengar syukur, saya berharap yang terbaik untuk kalian semua para Scorpio. Tapi kalau nggak didengerin dan suka-suka kalian juga nggak apa-apa. Hidup adalah pilihan kalian masing-masing. Dan setiap pribadi bertanggung jawab atas kehidupan masing-masing. Tentu saja, udah saya ulang-ulang dulu itu ya. Oke, kemudian kartu selanjutnya yang saya buka adalah kalau minggu depan saya buka percintaan untuk Scorpio gimana? Bukan Scorpio aja sih, untuk semua zodiak. Saya lagi bingung nih untuk minggu depan bacaannya apa gitu. Jadi gimana kalau percintaan atau prediksi bulan Februari? Kalian maunya yang mana? Coba kalian bilang deh. Boleh deh komen ya. Oke, kita buka kartunya apa lagi? Oke, Seven of Cups, possibility. Ada banyak pilihan sih. Ada banyak pilihan yang bisa kalian pilih. Bener banget. Tapi sekali lagi, dengarkan apa order dari semesta lewat Divine Feminine, siapapun itu. Tapi memang Divine Feminine-nya harus orang yang punya power ya. Orang yang tingkatannya mungkin lebih tinggi dari kalian, mungkin dalam segi umur atau pengalaman hidup atau apapun, pokoknya dia lebih tinggi, atau jabatan gitu ya, kayak bos kalian mungkin ya. Oke, Divine Feminine-nya. Tapi memang ada banyak pilihan yang baik untuk bisa kalian pilih, my dear Scorpio. Itu sebabnya kalian ada di crossroad ya, karena banyak pilihan, mau milih yang mana nih, bingung ya. Oke, kemudian ada the strength, di bawahnya tulisannya stability ya. Ada kestabilitasan di semua pilihan itu. Jadi sebenarnya kalau dilihat sih semua pilihannya mengarah kepada sesuatu yang baik gitu. Tapi kan keinginan orang adalah semaksimal mungkin ya. Jadi kalau bisa dapet yang paling besar, kenapa harus dapet yang kecil-kecil gitu sih ya. Jadi emang bener-bener harus stabil gitu ya. Dan ya semua pilihannya sebenarnya stabil-stabil aja sih. Oke. Dan juga ada manifestation. Ada manifestasi, ada the magician ya. Kan saya bilang tadi, apapun itu pilihannya sebenarnya akan menghasilkan sesuatu yang baik. Tapi kan kalau bisa dapet yang luar biasa, kenapa ambil yang biasa-biasa aja gitu loh pesennya ya. Apapun pilihan ada konsekuensinya. Apapun pilihan ada resultnya. Tergantung dengan kalian. Kalian mau pilih yang mana? Yang biasa-biasa aja apa yang luar biasa? Monggo silahkan kalian pikirkan masing-masing. Dan ya ada Wheel of Fortune. Tentu saja ada Wheel of Fortune. Ada The World tadi kan. Kemudian ada Wheel of Fortune. Jadi memang ada keberuntungan untuk kalian para Scorpio. Oke, ada keberuntungan di sini. Dan juga ada endings, Ten of Swords, endings. Ini kan Ten of Swords yang tadi ya. Lihat, bener-bener deh ini emang buat kalian. Ten of Swords, tapi yang ini terbalik ya. Yang ini memang tidak terbalik karena memang kartu ini tidak pernah dibaca terbalik, kan ada tulisannya di bawah. Tapi ini cuma penegasan aja bahwa kartu terakhir kalian adalah sama dengan kartu pertama kalian ya. Dalam posisi terbalik berarti memang ada yang berakhir. Ada yang berakhir. Tapi karena
ini terbalik, saya bilangnya yang berakhir itu untuk kalian adalah sesuatu hal yang udah nyakitin kalian kemarin, yang udah menghentikan langkah kalian. Jadi kalian gak bisa kemana-mana, tapi ini ada kesempatan kalian untuk melakukan satu hal yang luar biasa. Tinggal pilihan kalian, mau ngikutin pesannya atau tidak. Kalau enggak, ya terserah. Oke? Kemudian kartu selanjutnya adalah Oracle Card yang akan saya bacakan, yaitu Very Oracle Card sebagai pesan. Dan pesannya adalah Light, terang. The Fairy Queen of Light comes to shed love and light onto your current situation and to remind you that light can penetrate the darkness. Oke, karena katanya akan ada terang yang datang ke kehidupan kalian dan akan memberi pencerahan gitu ya, tentu saja. Karena ada kartu ini, The Magician, ada manifestasi yang bisa kalian lakukan sehingga segala sesuatunya bisa berlangsung sesuai dengan apa yang kalian mau. Tapi pilihannya mau yang biasa-biasa aja atau luar biasa gitu. Jadi terserah kalian mau milih yang mana ya. Dan selanjutnya adalah Monology Oracle Card. Conclusion are within reach. Akan ada konklusinya. Iyalah, tadi kan udah dibacain. Ada Ace of Cups, ada konklusinya pasti. Ada Six of Wands, ada konklusinya pasti. Kan ada ya pencapaian yang bisa dicapai dari segala situasi yang sedang berlangsung di kehidupannya Scorpio saat ini. Tapi mau konklusinya itu biasa-biasa aja atau luar biasa, sekali lagi untuk kesekian kali lagi saya ulang, itu adalah pilihan kalian. Oke, my dear Scorpio, sekian aja pesannya, jawabannya. Sekian aja pesannya yang bisa saya sampaikan dari pembacaan tarot saya kali ini. Semoga bisa berguna dengan apa yang ada di kehidupan kalian saat ini. Saya berharap yang terbaik saja untuk kalian. Selalu berbahagia, selalu semangat, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love. And bye.